siapa yang memiliki data, dialah yang nanti akan menjadi pemenangnya. Sun Tzu mengatakan bahwa dalam berperang, kenali dirimu, kenali lawanmu. Sebelum nonton, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Oke, para patriot desa, kita jumpa lagi untuk sesi tentang baseline survey, ya. Apa itu yang disebut baseline survey? Kita tahu bahwa baseline survey itu terkait dengan kalau di komite pembangunan desa itu di subkomite big data, ya. Siapa yang memiliki data, dialah yang nanti akan menjadi pemenangnya. Sun Tzu mengatakan bahwa dalam berperang, kenali dirimu, kenali lawanmu, kenali situasi dan lingkunganmu, barulah kita buat strategi dan yakin bahwa itu akan berhasil, maka kita akan memenangkan peperangan itu. Nah, untuk mengetahui tadi siapa dirimu, itu kita perlu baseline survey. Karena dengan baseline survey ini kita mengetahui kondisi desa kita. Kita mengetahui peta desa kita, potensi desa kita. Kita mengetahui salah satu misalnya di baseline survey itu, cari 5 nama yang kira-kira bisa menjadi para patriot desa. Kita tahu jadi sumber daya kita siapa saja yang memenuhi kriteria patriot desa. Nanti kita latih. Yang kedua, kita juga misalnya pertanyaannya berapa sih yang miskin dan yang nganggur di situ, ya? Apakah ada yang kelaparan? Siapa yang dapat bantuan dari pemerintah, beras raskin dan lain-lain? Itu tujuannya adalah kita biar tahu. Karena tujuan daripada gerakan Desa Emas ini adalah memerangi kemiskinan, ya, ketidakadilan, kebodohan, kesenjangan, dan lain-lain. Termasuk kita memerangi molimo. Jadi kita pengen tahu desa kita molimonya berapa, ya. Kemudian kita tahu bahwa untuk membuat desa ini menjadi sejahtera, ada 4 unsur yang harus kita kuasai. Dengan BLS ini kita tahu. Unsur pertama itu adalah tanah, ya. Karena tanah itu tempat properti, tempat sumber daya alam, tempat di mana kita membuat pabrik. Nah, kita pengen tahu berapa banyak warga desa yang tidak memiliki tanah, berapa banyak tanah di situ yang nganggur, yang mungkin dimiliki oleh orang kota, bahkan mungkin dimiliki oleh warga asing. Apakah tanah itu bisa kita manfaatkan? Nah, yang kedua, kita pengen tahu infrastruktur. Kalau tanah tadi terkait dengan produksi, pabrik nanti, kalau infrastruktur itu terkait dengan distribusi, dengan logistik. Berapa jalan desa yang rusak, berapa jembatan yang rusak, berapa jauh kita ke tanah bandar terdekat, ke pelabuhan terdekat, ya. Sehingga kita bisa mengetahui itu, ya. Yang ketiga, kita juga ingin tahu penggunaan platform di situ, transaksinya seperti apa. Karena kita pengen tahu perputaran uang itu nanti seperti apa. Makanya komite pengadaan menanyakan berapa kebutuhan untuk sembako di situ atau 9 bahan pokok, berapa 100 fast moving yang dibeli di situ. Kalau semua ada di desa, kenapa kita harus membeli dari tempat lain? Yang keempat, yaitu tadi kita mengerti by name by address. Siapa misalnya dengan aplikasi Lakovus nanti baseline survey, siapa yang merah, siapa yang kuning, siapa yang hijau, ya. Artinya berapa yang harus di karantina, berapa yang harus dirawat di rumah sakit, berapa yang bebas, sehingga desa kita bisa jadi zona hijau. Itu semua ada di BLS, semua terdaftar nanti di aplikasi, ada dashboardnya, bisa dilaporkan dan bisa BLS ini menjadi bahan perencanaan rencana pembangunan desa. Dan bahan-bahan ini juga untuk nanti KPI atau Key Performance Indicator. Kalau katakanlah pada saat tahun 2020 yang miskinnya misalnya ada 10 atau 15 KK atau barangkali 100, tahun 2021 turun apa tidak? Harusnya turun. Kalau tidak turun berarti KPD dan RPD kita tidak berfungsi. Harusnya turun, bahkan harusnya dalam 1 tahun bisa hilang sama sekali. Nah, inilah perlunya yang namanya BLS, dan sebelumnya adalah KPD, Komite Pembangunan Desa, dan sebelumnya adalah RPD. Jadi ingat, unsur-unsurnya adalah yang pertama, patriot desa, karena kita adalah benih insani. Patriot desa ini melatih warga desa supaya berpartisipasi, patriot desa menemukan patriot desa yang lain, dan menemukan kondisinya melalui baseline survei diisi, sehingga kita tahu potensi desa. Dari itu kita bisa membuat rencana pembangunan desa melalui Komite Pembangunan Desa.
Nah, kalau ini udah semua dibuat, nah kita tinggal pantau. Per bulan, per semester, per 6 bulan, per tahun. Bagus apa tidak hasil kerjanya? Insya Allah itu bagus. Oke, sekian, kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung kami dengan like, komen, dan share video ini ya.